Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun kalian, semoga senantiasa sehat dan produktif. Oke, bismillah. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang peran pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang. Nah, kita ngambil studi case di Kampung Batik Kota Semarang, dan untuk bahasan kita hari ini ada beberapa poin. Yang pertama dari pengertian UMKM, peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, dan juga termasuk studi case di Kampung Batik Semarang. Termasuk nanti kita akan ngebahas tentang hambatan dan simpulannya. Hopefully PR ini bisa menjadi insight baru untuk teman-teman, terlebih teman-teman yang sedang membidangi bidang koperasi. Oke, selamat menikmati show ini dan sampai jumpa. Oke teman-teman, untuk pengertian UMKM, menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah terdiri dari: pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua itu ada usaha kecil, yaitu suatu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Selanjutnya yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan dari usaha kecil maupun usaha besar. Selanjutnya yang terakhir adalah usaha besar. Usaha besar adalah usaha yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia berperan sebagai pelaku utama kegiatan-kegiatan ekonomi. Paling tidak, mengacu dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2005, dapat dilihat dari kedudukan UMKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. UMKM sebagai penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. UMKM sebagai pasar baru dan sumber inovasi. UMKM dan sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Implementasi dari peran pemerintah secara umum dalam memberdayakan UMKM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, yaitu yang pertama, mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, meningkatkan akses kepada sumber daya produktif. Yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi berkeunggulan kompetitif. Yang terakhir, memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar, dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pada slide ini terdapat peran pemerintah dalam pengembangan UMKM Kampung Batik di Kota Semarang. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Semarang telah melakukan beberapa upaya untuk membangkitkan UMKM di Kampung Batik Bubakan Kota Semarang, yaitu dengan beberapa upaya, yaitu diantaranya ialah mengadakan pelatihan pembuatan batik kepada pengrajin untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitasnya di UMKM di Kota Semarang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membantu pelaku UMKM dalam pemasaran produk. Dalam pemasaran produk ini bisa melalui pemasaran online dan membantu untuk branding mereka. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan kebijakan yang dapat setidaknya mempermudah usaha UMKM
Kampung Batik untuk pengembangan usaha dengan menjaga kondisi lingkungan usaha kondusif sehingga UMKM Kampung Batik dapat berkembang. Langkah selanjutnya yaitu membangun prasarana dan pengoptimalan prasarana untuk mendongkrak kegiatan UMKM. Kemudian selanjutnya itu untuk mempercepat proses pengembangan dari UMKM melalui pemberian penghargaan terhadap UMKM. Pemberdayaan komunitas kreatif supaya produktif dan pelaksana intelektual. Kemudian ada pengadaan pelatihan kelembagaan guna menciptakan kemandirian para pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengurus internal usahanya. Kemudian angka selanjutnya terdapat pemasukan batik Semarang dalam program OVOP One Village One Product pada tahun 2012 sebagai salah satu produk unggulan Kota Semarang. Kemudian langkah terakhir yaitu penyediaan bantuan modal berupa pinjaman kepada unit-unit usaha. Dalam pengembangan kampung batik ini terdapat hambatan dan kekurangan, yaitu diantaranya yang pertama, tidak ada penerus dari generasi lama pengrajin batik di Semarang, sehingga perlu pelatihan kembali bagi para pengrajin batik generasi baru yang ingin membuat batik Semarang. Selanjutnya yaitu upaya yang telah dilakukan pemerintah kurang mengenai sasaran kepada pelaku UMKM karena kurangnya komunikasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM, dan juga masih adanya pelaku UMKM yang rasa fasilitas yang diberikan pemerintah sudah diberikan namun kurang optimal. Kemudian yaitu biaya tenaga produksi di Semarang jauh lebih mahal daripada kota lain. Sebagai perbandingan, tenaga jahit di kota Pekalongan atau Solo yaitu Rp1.000, sedangkan di Semarang jauh lebih mahal, sehingga penjahitan produk massal masih dilakukan di kota-kota lain. Jadi kesimpulannya, pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kampung Batik Bubakan, Kota Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam membangun prasarana yang dapat mendongkrak usaha UMKM, serta melakukan pembantuan dalam memasarkan produk batik Kampung Bubakan Kota Semarang. Lalu sebagai regulator, pemerintah bersama pihak-pihak terkait membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Lalu sebagai katalisator, pemerintah melakukan penyediaan bantuan modal dalam bentuk pinjaman dan kredit usaha, pelatihan, pemberian penghargaan guna meningkatkan kualitas produk, serta program One Village One Product, di mana dalam program tersebut, produk batik dimasukkan menjadi salah satu produk unggulan Kota Semarang. Namun, peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM batik Semarang masih dirasa kurang optimal. Masih ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mengetahui peran pemerintah tersebut, di antaranya karena kurangnya komunikasi dan minat mengikuti program yang rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.